Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Euro Aussie di awal memang eh pair ini memang saya sengaja untuk memaksa memaksa apa ya untuk bisa buying ya. Jadi saya memaksa buying saya tempatkan buy stop di harga ini dan kenyataannya price turun dan kena stop loss seperti biasa. Jadi walaupun eh, yang saya share di sini adalah analisa, tapi pada dasarnya itu adalah sama dengan apa yang saya open di MT4. Jadi tidak ada beda. Misal di sini saya euro dolar saya pengen buy gitu ya. Ya memang saya mesti tempatkan buy stop gitu loh. Buy stop nilainya yang di sini dengan buy stop yang ada di 0817 yang ada di MT4 itu nyaris sama ya. Karena setiap open posisi saya selalu melihat di mana harus meletakkan apa buying and selling. Saya mesti melihat di sini. Itu saya mesti melihat di posisi ini apa uh, trading view gitu 95. Karena pada dasarnya sama dengan apa yang saya open di MT4 ya. Itu. Jadi saya pergunakan cara yang sama, cara saya pakai karena emang di MT4 pun tidak ada indikator aneh-aneh yang saya punya gitu, tidak ada. Jadi semuanya murni berdasar eh, murni berdasarkan jadi murni berdasarkan ini apa chart yang ada saja gitu. Euro dolar. Oke. Jadi sama. Jadi apa yang saya share di sini sama dengan MT4 yang di MT4 yang saya punya juga tidak jauh berbeda. Kemudian kita coba di UCAT. Ini adalah UCAT. Uh, 3556. Ya, jadi ini di UCAT saya mencoba untuk bisa memaksa opsi sell gitu. Opsi sell saya coba bisa memaksa. Saya maunya tetap di selling kalau di harga ini di UCAT ini. Ini ada open posisi tipis memang, tapi sudah teropen jadi kena stop, kena cut loss juga. Jadi, seperti itulah kita kadang trading pun juga tidak selamanya akan bisa profit terus, artinya kadang ya kita harus menerima loss itu harus menerima juga gitu. Kita kadang juga harus menerima loss juga, itu sudah biasa, part of the job ya, part of the job, this job partnya adalah itu. Jadi ya kenapa harus di apa so jadi itu ini sama, jadi nyaris apa yang saya share di sini itu sama dengan apa yang ada di MT4 yang saya punya. So sebelum kita lanjut, ada WhatsApp number ini WA 0859 1069 1932.
Ini adalah WhatsApp nomor saya, dan apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di WA ini, nanti kita jawab satu persatu semua pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi pada dasarnya tidak jauh beda dengan apa yang saya share di TradingView, karena memang indikator utama yang saya pakai adalah di TradingView di sini. Jadi contoh di sini, saya memang sengaja memaksa untuk bisa selling aja di sini. Di UCAT ini saya memang sengaja untuk memaksa selling gitu loh. Jadi saya mengabaikan opsi buy, walaupun kalau kita lihat di sini misalnya buy di harga ini pun ya, ini sudah dapatnya 34 ya, 34 kecil. Ini 30 rewardnya 1:1. Tapi kalau dilihat secara yang TF yang lebih besar, saya sepertinya ini sudah terlalu little bit higher ya, kayaknya sudah lumayan tinggi dia. Nah, ini kan saya melihat sepertinya sudah terlalu tinggi dia naik, sehingga ya itulah satu alasan kenapa ini ya sudah terlalu tinggi. Itulah kenapa alasan saya memang sengaja untuk memaksa untuk selling di harga ini. Ya karena menurut pendapat saya memang akan little bit low juga, harusnya sih bisa technically bisa low, karena price sudah naik terlalu tinggi sepertinya. Itu sehingga di M5 saya hanya mencari opsi selling, saya tidak mencari opsi selling saya tidak mencari opsi buying. Saya kali ini mengabaikan opsi buying tersebut. Nah, ini dengan di sini ya resikonya memang seperti ini. Saya pernah bilang bahwa kadang 3-4 open salah ya, tipis padahal ini kan ya, itu kadang tapi sudah salah ya sudah gitu loh. 3-4 open salah kadang habis sudah, apa istilahnya, bukan habis, apa ya, menggerus keuntungan dalam satu hari, cukup menggerus keuntungan, karena mayoritas yang saya open bukan hanya 1-2 pair, tapi bisa sampai 5-6-7-8 pair gitu loh. Saya lebih melihat kepada pengaturan lotnya. Itu saya melihat ke pengaturan lotnya. Jadi pengaturan lot benar-benar saya perhatikan, walaupun saya open cukup banyak ya, tapi pengaturan lot saya yang saya pakai adalah bukanlah big lot atau layer ya, layer. Wah, ini nanti di layer bagus, hasilnya nanti akan seperti ini. Enggak begitu suka layer saya gitu. Enggak begitu suka layer. Jadi kalau layer kan nempel terus ya. Artinya gini, seperti ini di layer katakanlah kan. Kalau menurut saya kan layer kan seperti ini. Layer kan gini. Ini sell, set, ini dan sell lagi. Kan di layer seperti ini. Ya, di layer seperti ini kan, sell, sell. Nah, ini kan layer ini. Di layer seperti ini kan, sell, ini sell. Nah, ini enggak begitu saya suka. Artinya apa? Kalau trennya naik kok kita sell, kan gitu. Dari mana tahu trennya naik? Ini kan di atas green zone, price di atas green zone itu naik. Kalau price di bawah red zone seperti ini itu turun. Itu aja trennya. Ini kalau menurut view saya seperti itu. Ya saat ini kalau kita mau layer ya harus, kalau kita starting point di sini sell sudah bisa. Artinya sudah bisa di sell karena sudah ini hampir rilis ya. Itu ini sudah bisa untuk bisa di selling gitu. Nah, ini. Tidak begitu memperhatikan, kalau saya pribadi tidak begitu memperhatikan TP ya, saya lebih memperhatikan SL-nya. Yang saya perhatikan bukanlah TP-nya, tapi yang saya perhatikan adalah SL-nya. Kalau menurut saya TP-nya cukup ya sudah.
close saja manual gitu. Sehingga saya lebih banyak ke memperhatikan di mana news rewardnya. Jadi saya lebih banyak memperhatikan di SL-nya. Ini udah 2 tuh. Ya, ini SL. Ya seperti ini. Kalau salah sudah SL. Dan jangan pernah berusaha untuk menggeser yang namanya stop loss ya guys. Kalau ini sudah kita tentukan stop lossnya, pertahankan saja. Jadi tidak perlu untuk menggeser karena emang sudah salah. Buat apa kita geser lagi? Loh, nanti kan harga kan akan berbalik arah bang. Ini bisa berbalik arah kan lumayan nanti. Gitu loh. Jadi opennya kita kan akhirnya jadi benar dari yang tadi awalnya adalah selling di harga ini, ya kemudian naik ketika mendekati SL kita geser SL agak naik, kemudian ternyata harga turun lagi kan lumayan kita benar seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya benar apa tidak itu tergantung dari kita melihatnya di awal itu loh. Saya maunya selling di sini. Ya sudah, ini adalah stop loss saya. Kalau ternyata kena SL berarti pandangan saya terhadap pergerakannya Euro Aussie keliru sudah. Kalau keliru ya resikonya sudah harus kena SL itu sudah enggak bisa dianu lagi. Kena SL itu sudah menjadi satu kekeliruan juga gitu loh. Nah, ini. Kalau benar maka ya kalau tahu misalnya dari sini, ya, kalau tahu misalnya ada yang tahu bahwa, nah ini kan kalau kita geser kan lumayan nanti, gitu loh. Kita dapatnya nanti kan ini kan harga setelah ini misalnya sampai sini ya, kemudian kita geser SL-nya ini SL kita kasih geser naik, kemudian ini turun kan lumayan, gitu. Berarti kan open kita di sini bener. Justru yang paling benar adalah opennya di sini, di pucuk sini. Ini adalah open yang menurut saya benar, gitu loh. Walaupun rule-nya secara rule tidak dapat, tapi ini adalah open yang paling benar. Kenapa? Karena ketika sudah sampai pucuk sini harga baru turun. Nah, di sini bukan harga sell, tapi di sini adalah harga buy walaupun cuma dapat beberapa poin tidak ada masalah. Ya, mungkin harga dapat 10 atau 20 poin ya sudah close. Sell di pucuk, big lot, hancurkan. Ini harga turun lagi kemudian. Nah, itu baru benar. Ya, itu baru benar open sell di harga ini karena tahu bahwa setelah naik benar akan turun, harga akan jatuh. Masalahnya kan kita tidak tahu gitu loh. Masalahnya kan kita tidak tahu harga akan jatuh sampai dalam apa atau naik pun juga naiknya setinggi apa kan kita tidak tahu. Oleh karenanya teman-teman, rule ini kita perlukan. Aturan ini kita perlukan untuk meminimalisir yang namanya kerugian. Bukan meminimalisir sebetulnya, lebih ke arah mengetahui di mana kita harus buying or selling saja itu. $62 ya, lumayan ya. $62 lumayan. Jadi seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu, teman. Jadi we never know the price will be going up or will be going low, kita nggak tahu. Yang kita tahu ketika kita sesuai rule-nya, ya kalau harga naik, sementara kita ingin sell, ya sudah, sell aja di harga bawah. Gitu. Contoh seperti ini ya. Ini saya memang dari awal memang coba maksa buying ini.
Saya enggak begitu suka selling. Padahal kalau kita sell di harga ini, harganya sudah 6459, lumayan terdapat 30-an lebih. Itu cuma dari awal saya memang inginnya di sini memaksa untuk only buy di AU. Nah, ini kalau teman-teman trading pakai psikologis harus bermain seperti ini. Artinya harus mengetahui di mana letak kita menempatkan buy, bukan asal harga turun buy, harga turun buy, harga turun buy, enggak. Tapi lebih ke arah di mana kita menempatkan opsi buy yang walaupun terkadang juga buy kita pun juga kadang salah gitu loh. Kok salah? Ya sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Harga naik kemudian turun kena SL itu sudah salah, tidak ada masalah. Tapi setidaknya kita sesuai rule kita. Kita tidak ngawur opennya gitu loh. Kita tidak ngawur berdasarkan kita memang inginnya di sini buying dari awal, di sini inginnya buying. Karena kalau misalnya teman-teman buy di sini pun ya ini harusnya benar. Sorry. Ini harusnya benar karena harga. Nah, misal buy di harga ini. Secara aturan atau secara rule ini benar sudah. Kenapa? Karena kita buy-nya di atas green zone dan SL-nya di bawah green zone. Ini benar. Sudah benar kita open-nya di sini. Tetapi ternyata price berkata lain. Price berkata bahwa ini harga dari ini kemudian turun lagi dan turun. Akhirnya open-nya kena SL. Ya. Jadi openlah sesuai dengan rule yang kita punya. Makanya terkadang rule kita itu salah pun jangan langsung ganti posisi indikator atau bukan indikator, mencari trading strategi yang lain. Karena terkadang memang rule kita juga kadang salah, tidak ada masalah gitu loh. Kadang rule kita salah itu hal yang menurut saya hal yang wajar gitu. 6439. Jadi aturan kita salah itu sudah hal yang wajar. Jadi terkadang memang open tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau mau buy ya sudah. Dari awal tempatkanlah buy stop di harganya. Di sini buy stop. Paksa dia. Kalau tidak bisa naik ya sudah. Kalau salah naik ternyata kena open, kemudian harga turun kita salah ya sudah, biarkan di anu aja. Cari open lain aja. Makanya dengan trading system ini pakai risk reward 1/5, 1/1,5 atau 1/2 ini pas, cocok ini. Itu karena apa? Karena sesuai dengan aturan yang kita pakai. Ini kalau price ini sudah benar-benar terbang, dia terbangnya cukup tinggi loh. Price ini kalau dia terbang bisa sampai 200-300 poin. Turun pun hanya untuk jeda sekali dua kali, setelah itu naik lagi, tajam lagi. Bahkan susah untuk bisa turun. Di pair Aussie dan pair New Zealand seperti itu, rata-rata seperti itu kita lihat. Sehingga kita harus pandai-pandai, kita pilih mana ini. Kita pilih buying, ya sudah kita pertahankan saja argumen kita dengan buy tersebut. Harapannya bahwa dengan opsi buy harga memang benar-benar naik. Kalau salah ya sudah biarkan. Kalau salah biarkan, kecuali kita ingin merubah view-nya dari buy kemudian kita rubah view sell, tidak ada masalah. Sama, caranya juga sama. Kita selling di bawah red zone atau di bawah green zone ini ada penempatan untuk sell stop. Ya, sell stop di harga ini. Ya.
sell stop di harga ini kita contoh ini kita tempatkan sell stop ya, seperti biasa sell stop. Nah, ini SL di harga di atas ini sekitar 32 poin ya. Terus rewardnya kalau 1:2 bisa mainkan 1:2, kalau nggak bisa ya sewajarnya. Nah, ini 1:3 rasionya karena SL-nya tinggi nih. Karena SL-nya tinggi. Ketika sudah turun, harga turun, ini baru kita geser SL-nya. Nanti akan berpengaruh di risk reward juga. Nah, di sini ya. Jadi ini seperti itu. Atau kita cuma cukup ngambil katakanlah berapa ya? 20 poin. Ya, 20 poin dengan resikonya 30 poin. Itu pun saya kira juga masih cukup bagus. Artinya apa? Di setiap swing kita hanya ngambil 20 dengan meresikokan 30. Sebetulnya risk reward-nya kalau secara risk reward itu kurang begitu bagus kalau secara risk reward-nya. Jadi lebih baik kita mengambil mungkin 30-30 lah. 30-30 atau 1:1. 30-30 itu sudah benar, kalau menurut saya sudah benar pas di tiap swing ya. Di tiap swing. Kenapa saya bilang benar-benar pas? Di tiap swing kita ngambil 30-30. Contoh di sini. Ya, ini ambil kita SL-nya berapa ini? 30 lah ya. 30 itu di mana ya? Anggap aja sini. Ini 30 SL kita. Kita sell 30. Turun kan enggak sampai 30 ini. 23 baru 16-an lah. Ya, sekitar dapat 13 poin kemudian naik lagi. Kena SL kan di sini. Tapi setiap swing kita ngambil terus setiap swing. Setiap swing di M5 kita ngambil dengan 30-30 sama. Sama kita 30, ini 30 ya. SL-nya 30 ya, kisaran ini. Ya, SL 30 tapi TP-nya sama 30. Nah, tiap swing kita ambil seperti itu, saya kira mungkin 2:1 atau 3:1 sudah bagus. Artinya 2:1 itu gini, 2 profit 1 loss ya. Itu sudah bagus. Karena kita cuma ngambil berapa? 30 poin kan. Di tiap swing. Di tiap swing kita ngambil 30 gitu aja. Saya kira sudah kalau menurut saya di M5 ini sudah di major pair ya. Beda nanti di cross. Kalau di cross pair kita hitung berapa ngambil 40-40 atau berapa. Kalau di major pair ngambil 30-30 saya kira sudah paling sekitar secara risk reward 1:2, 1:3 oke. Artinya 1 kali loss nanti akan ada 2 atau 3 kali profit, itu sudah bagus dengan risk reward-nya kan 1:1. Ya, 1:1. Jadi 3 kali profit, 1 loss itu sudah cukup. Atau 2 profit, 1 loss. Bahkan 1-1 pun ya BEP gitu loh. Gitu. Artinya 1:1, artinya 1 kali profit, 1 kali loss katakanlah dalam dengan setelah hitung-hitungan. Tetapi secara teknikal yang saya lihat bahwa di M5 ini mau ngambil secara 30-30 itu adalah hal yang kalau menurut saya bisa dibilang pas lah. Ya, pas lah gitu. Oke, nanti pas lah ini. Jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah secara dan di semua pair kita ambil. Artinya kita tidak hanya berfokus pada satu pair misalnya EU, GU atau AU saja atau mungkin NU. Semuanya kita ambil dengan cara yang sama 30-30 itu. Nanti bisa dicoba teman-teman. Ya, nanti bisa dicoba pakai 30-30 ya. Kan 30-30 berarti risk reward-nya 1:1 kan ya, 1:1. Silakan dicoba, gunakan di major pair. Atau nanti bisa dipakai yang cross pair mungkin 40 atau 45. Jadi SL 45, TP-nya 45. Nanti dicoba.
Coba kita kasih dulu, bongkar dulu yang di crosspair ya. GBP Canadian CAD ini. Swiss ini. Sorry. GBP yang ini. GBP Canadian. Nah, kita ngambil 4545 misal. Ya, 4545 misal 4545. Dan pengambilan kita harus di tren baru ya. Artinya tren baru itu jangan seperti ini. Ini bukan tren baru, ini tren sudah terjadi. Ini tren, ambil aja di tren baru. Artinya nanti kalau ganti tren seperti ini, ya contoh ya ini kan, ini tren lama. Kita ngambilnya hanya opsi buy stop saja. Ya, itu kita awali dengan buy stop. Ya, kita awali dengan buy stop. 45. Ya, buy stop. 41 ini. 45. Nggak baca inilah. Ya, seperti ini. Naiknya 45. Itu. Ini kena SL ini. Ya, sepintas sih sudah jelas kena SL ini karena naiknya tidak sampai 45 ini. Naiknya cuman berapa ini? Oh, sorry. Iya, tidak sampai 45 ini. SL ini, ya. 45 SL. Kemudian kalau kena SL gimana? Ya sudah, kan masih banyak pair yang lain. Kita ganti dengan sell stop. Ya, sell stop. Sell stop di mana? Di bawah sini kan. Nah, setiap naik kita sell stop di bawah ini. Nah, misal di sini misal sell stopnya 41 atau yes 41 lah. Ini 41 1/1 kan. Ini kena TP. Ini sama sepertinya tadi. Kalau kita pakai 45 pun juga kalau di mature cross itu biasanya 45-an ya. Kisarannya adalah 45 poin. Nah, 45 kena kan TP ini ya. Ini TP. Kan TP. Karena kita opennya di sini ya, tidak kena stop loss kan harga. Langsung turun TP sudah. Jadi 1/1 ini. Nah, untuk yang kedua selanjutnya kita gunakan ini apa? Kita pakai ini baru apa? Range yang baru. Open baru dengan apa? Buy stop. Buy stop di misal di sini buy stop. Kita siapkan buy stop di harga ini. Dengan 41. Nah, 45. Nah, sama caranya sama. 45. Jadi 1/1. Jadi gitu caranya. Jadi terkadang dalam satu currency satu pair kita loss, tapi di pair lain kita dapat. Seperti itu. Dengan risk reward 30-30 untuk mature dan 45-45 untuk cross pair. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah subscribe. Terima kasih sekali. Bagi yang belum silahkan diklik tombol subscribe-nya. Have a nice day. Bye-bye.